Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya. Dapat kiriman uploadan, lumayan jauh lagi ya, ini luar pulau. Jadi saya sering sekali dapat kiriman perbaikan efek itu dari luar pulau ya. Bos, terus apa namanya, Line 6 itu ya, yang HD series atau yang live ya, kebanyakan luar pulau kirim ke sini ya, banyak banget dengan kerusakan macam-macam ya. Ini kalau Line 6 kebanyakan di suara ya, suara nggak keluar. Kalau bos biasanya ini dia ngacak-ngacak. Nah, ini ngacak-ngacak ya, ngacaknya apa namanya, saya tanyakan dia naik turun. Jadi ini misalkan dia di efek nomor 1 ya, di sini kan naik turun seperti ini. Nah, ini juga nunggu dulu ya. Yang jadi masalah adalah karena ini displaynya cuma 1, dia ngacak naik turun efeknya ya, efeknya naik turun ataukah ya, suaranya yang berubah-ubah. Nah, itu yang jadi masalah ya. Kalau informasi pemiliknya dia naik turun. Nah, ini agak ya. Jadi ini ada angka terus tiba-tiba dia ke 90 katanya, seperti itu ya. 90 ya, inilah ya angkanya. Kalau memang seperti itu dia naik turun ini ya, ini kan kondisi seperti ini. Ini agak lama ya. Tadi pertama awal itu saya coba dia berubah-ubah ya. Nah, ini sambil ngobrol ya. Nah, ini 97 1, nah seperti itu. Jadi harap dibedakannya. Jadi kalau kalian punya problem, kalau displaynya cuma 1 seperti ini, saya kelihatannya juga pernah jelaskan ya di bos seri berapa itu juga ya. Dia displaynya hanya 1. Yang jadi masalah adalah dia suaranya berubah ya. Jadi suaranya berubah itu, yang jadi masalah adalah yang mana yang berubah, karena displaynya hanya 7 segmen aja ya, suaranya berubah atau efeknya yang naik turun. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Efeknya efeknya pindah-pindah, ngacak-ngacak ya, pindah-pindah. Kalau ini saya rasa enggak ya, karena enggak ada pilihan opsi ya. Misalkan kalau ini kan kita berdasarkan tombol ya. Di sini clean, baru kita pilih efeknya. Kompresor, di sini ada preamp, delay, reverb, modulation, overdrive ya, distorsi. Nah, ini dia harus kita tekan switchnya, baru nanti dia ngacak atau tidak ya, ini harus kita tekan dulu ya, seperti itu. Misalkan contoh seperti efek zoom ya, berapa ya, 3000 ya, itu yang ngacak-ngacak ya, tapi kan dia terlihat di displaynya, terlihat ada keterangannya ngacak-ngacaknya di bagian mana, efeknya juga ya, dia di mana, seperti itu ya. Itu enak ya, ketahuan. Kalau ini ya, kita nggak tahu, tanpa nyoba suaranya kita juga nggak akan tahu. Nah, sedangkan saya ini kalau info pemiliknya ya pindah-pindah ya. Nah, ini dari tadi belum pindah-pindah ya, padahal di awal itu saya coba itu ngacak. Nah, ngacaknya seperti ini ya, yang saya rasakan ya. Ini kalau ini kan buat naik turun efek ya, seperti ini. Nah saya pindah. Nah, ini nah seperti ini ya. Tuh 60 ya. Di sini 97 60 ya. Nah, seperti ini. Nah, tuh. Nah, ini saya tekan 1. Nah, ini baru ya, seperti ini. Tuh. Nah, tuh. Ini tadi ke 1. Dia 97. Ya, coba saya turunkan. Nah, dia lagi. Nah, ini 60. Posisi 60. Ini 1. Kalau kisah kedua, efek 2, dia tidak ya. Efek 2. Ya. Berarti ini 1 sampai 60 ya kemungkinan ya. Jadi ini sambil menganalisa ya, karena
saya sendiri ini belum saya coba ya, jadi sampai saya colokkan terus saya bikin video ngacak-ngacak seperti tadi ya, seperti tadi ya, jadi seperti itu 97 60. Ini kalau saya ke 1, nah ini 1 ya, 1 terus ini 97 ya, ke 97. Kalau ini nah 60 ya, berarti mentok 60 ya, seperti ini. Kalau seperti ini artinya dia tidak rusak di efeknya. Nah 69, kalian lihat tadi ada 97. Nah ini bukan di perpindahan efeknya ya, tapi kemungkinan ini adalah masalah di volumenya ini, bukan volume ya, di antara ini drive, tune atau volume ya, karena ini kalau saya putar seperti ini, nah dia bergeser segitu ya, tuh ya, tuh. Nah ini 29 mentok berapa nih, nah kan dia sampai 90 ya, ini tadi parameternya segini. Nah yang mentok kan volume nih ya, di sini kan volumenya. Nah ini jadi tadi perpindahannya seperti ini ya. Nah ya. Jadi kemungkinan masa di volume ya, potensio volume. Kalau ini nah bisa juga ini tuh, ini juga tuh ya, tuh. Kembali ke lagi ya, kemungkinan volume ya, karena setelahnya full mentok di sini ya, dia ke arah 97 volumenya. Nah jadi itu ya, jadi kalau kalian jadi kadang saya itu bingung-bingungnya seperti ini, Mas, efeknya ngacak gimana, makanya saya tanyakan ke peneliti juga, ngacak gimana, dia naik turun, nah seperti ini ya. Kalau ini kan nggak mungkin sampai 90, ini mentok cuma 60 perpindahan efeknya ya, naik turun ya, jadi nggak di efeknya ya, di antara ini volume, tune sama drive. Nah kalau kita lihat di sini ya volume ya, coba volume saya kecilkan, apakah dia akan pindah-pindah. Nah, biasanya kalau potensio dia rusak di situ, dia hanya di titik itu ya, antara itu dengan titik antara 90 ya, antara 90 lah ya, seperti tadi ya. Tapi ketika saya kecilkan atau posisi tengah, biasanya dia tidak akan ngacak-ngacak. Karena apa? Ya potensionya udah aus ya. Ausnya itu tergantung. Jadi rusaknya itu ausnya tergantung di mana ya. Sudah ausnya apakah di ujung, tengah atau pinggir. Nah, seperti itu. Kan udah. Coba saya volkan lagi. Ya, segini saya undur dikit. Nah, ke 7, ke 8. Nah, nanti apakah dia akan pindah-pindah lagi? Seperti itu ya. Jadi ini dari sini ya kita bisa tahu, walaupun parameternya ini ya. Jadi kalian perhatikan efeknya pindah-pindah. Tentunya kalau pindah naik turun kan suaranya akan berbeda, efeknya akan berbeda. Ataukah suaranya yang bergeser. Artinya ketika kalian milih, misalkan saya pilih efek overdrive yang ini ya, terus tiba-tiba suaranya seperti bass treble-nya berubah sendiri, atau drive-nya ya, dia jadi distorsinya itu seperti nambah sendiri, berkurang sendiri, ataukah volume yang besar kecil sendiri. Nah jadi seperti itu ya. Jadi biar nanti kalau kalian punya efek kerusakan seperti itu, kirim ke sini, saya bisa langsung mengeksekusi bagian mana yang bermasalah. Seperti itu, seperti ini ya. Ini ya seperti yang saya bilang, pertama kali nyampe belum saya coba, jadi langsung ini kan saya bawa ke rumah di sini ya. Jadi ini nyampe tadi sore, langsung saya bawa ke rumah sini, terus saya bikin video ya, dalam artian ini saya colokkan, ternyata berubah gesek-gesek ya, terus saya bikin videonya ya, saya record itu ya, seperti itu. Nah ini udah enggak lagi ya, nunggu lama lagi, jadi ini pas posisinya itu ya, jadi ya itu antara ini. Nah ini ketika saya pindah ke tone aja, dia ke arah volume lagi ya, padahal tone ini settingannya 13, nah dia ke 97 lagi, ini volume ya, kita lihat ya di sini. Nah ini saya set 97 ya, jadi ketika saya putar-putar ini ke situ, nah 97 lagi ya, artinya potensionya ini yang bermasalah. Jadi ini langkah pertama, ganti potensio.
biasanya ya ini lagi ya. Jadi ini nanti saya akan banyak ngocehnya seperti ini daripada prakteknya, karena tinggal ganti potensio aja. Saya juga udah sedia potensio. Nah, biasanya 50 kilo untuk bos, kita harus ngakali biasanya seperti itu. Tinggal ganti aja, nggak ada yang penanganan khusus ya. Kecuali ini ya, kalau ini variasi kan kita lihat tuh dia nggak berubah seperti ini, variasi tuh nggak ada indikasinya. Kecuali kalau kita pindah ya, coba kalau saya pindah ini, lihat ini pindah 3, 4, 5, dia kembali ke sini lagi. Nah seperti itu biasanya ya. Yang akan saya tekankan lagi di sini, potensio ini biasanya terkadang sering ya, nggak terkadang, sering juga saya temui yang lain ini juga bermasalah ya. Ini juga bermasalah, ini juga bermasalah, tapi yang paling parah adalah di bagian volume. Jadi volumenya dulu yang akan paling terasa errornya ya. Setelah volume diganti, biasanya yang lain akan juga ngacak ya, seperti itu ya. Ngacak juga setelah ini diganti, ternyata ini juga ya, biasanya seperti itu ya. Jadi saya kalau sudah seperti ini kondisi, apalagi efek sudah lama sering dipakai ya, tentunya akan ganti semua ya, lebih baik diganti semua. Nah ini nanti yang susah itu yang ini ya, variasi ini. Nah ini akan saya ganti atau tidak, nanti saya lihat dulu dia model ini, modelnya ya kemungkinan ya juga harus saya ganti juga ya. Untuk penggantiannya sudah ada di video saya ya, yang Boss ME seri 50 ya kalau nggak salah, udah ada tekniknya juga ya penggantiannya. Jadi ini nanti tinggal saya ganti aja, tapi kita akan lihat dalamnya ya, seperti itu. Jadi ganti semua aja, karena ini orangnya luar pulau ya, jadi ya lebih baik saya gantikan semua aja ya, seperti itu ya. Cuma ya sedikit ngakali ya. Ngakali apa ya, tentunya kalau seperti ini dia biasanya modelnya pakai dudukan ya. Jadi kakinya kaki tekuk ya, ini tekuk gitu ya. Ini saya punyanya ini karena stok saya banyak seperti ini ya, memang karena saya nyetoknya yang ini, karena nyari yang ada dudukannya juga susah. Termasuk ini nanti ngakalinya ya, tinggal diakali aja, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya nanti, karena ini saya sering sekali mendapat oplok-oplokan ya seperti itu. Jadi saya terkadang bingung, apalagi kalau nggak ada displaynya. Kalau ada displaynya nggak masalah ya, kita bisa tahu oh yang error sini. Tapi kalau nggak ada displaynya, kalau kita nggak paham, atau mungkin kalian sendiri yang punya nggak paham errornya di mana, pokoknya dia pindah-pindah ngacak ya, bilangnya ngacak gitu aja ya, efeknya ngacak, padahal yang ngacak bukan efeknya. Seperti kasus ini dia bukan efeknya tapi parameter volumenya. Jadi dipastikan dulu, didengarkan ya, apakah efeknya pindah-pindah dari efek A ke efek B, ataukah parameternya, volumenya, entah tone-nya, entah drive-nya ya, seperti itu ya. Oke, ini akan saya bongkar dulu, terus kita lihat dalamnya. Seperti yang saya bilang atau tidak, kebanyakan bos itu modelnya kakinya tekuk nggak lurus seperti ini ya, tapi pakai ini bisa sama aja, tinggal kita kasih kabel atau kita jumper aja. Nah seperti itu, karena ini pakai thread ya, kita nanti kasih kabel aja ya, sama aja. Nah ini ya sama aja, karena nyari ini kan udah ada skrunya, ini sama ini ya, tinggal kasih skrup. Cuma ini agak panjang ya, nanti kita lihat ya, seperti itu. Oke, saya bongkar dulu, nanti tinggal kita lihat dalamnya ya. Oke ya, nah ini ya, ini ternyata setelah saya oplok-oplok, saya coba ganti potensionya, bahkan ini udah saya siapkan 3. Jadi ini belum saya ya, yang selektornya ini sudah saya ganti ya. Ternyata masih seperti itu ya, masih seperti itu, yaitu dia ngacak-ngacak ya, ngacak-ngacak. Nah ini kalau kasus seperti ini, nah
biasanya yang menyebabkan ini udah nggak ngacak ya, masih cuma berpindah. Nah, cuma berpindah ya. Jadi ini sudah saya set ke 90 lah ya, seperti itu. Ini saya set ke 30, ini saya set ke 20-an ya, 22. Jadi untuk kita mengetahui ya yang bermasalah di mana seperti yang di awal. Nah, ini ketika saya pindah nanti apa namanya? Sudah tidak di sini lagi. Ya, sudah tidak di volume lagi. Tapi ya dia berpindah ke apa namanya? Yang sebelah sini, yang tone, ya, yang tone. Jadi seperti itu ya. Tapi tidak seinten yang volume tadi. Kalau volume kan kalau kadang saya pindah posisi efeknya ke 1 atau ke 60, dia kan terus gerak-gerak ya. Atau saya putar potensio yang ini, terus dia kembali ke yang 9. Apa yang volume itu ya. Nih ya. Agak lama ya, karena jarang, nggak seinten ini. Nah, penyebabnya apa kerusakan seperti ini? Ini apa ya, nganyelke ya. Sebetulnya nggak nganyelke kalau kalian udah terbiasa seperti apa namanya ini ya, karena saya sering memperbaiki efek, jadi rusak pindah-pindah ya. Kalau volume potensio udah kita ganti ternyata masih sama aja, berarti kita tinggal cek rangkaian sekitar potensionya ini. Nah, seperti itu. Cek power supply-nya, misalkan kita cek ya power supply-nya. Biasanya kaki apa namanya? Kaki pinggir-pinggir itu dia terhubung. Ini dengan ini dia akan terhubung ya di ujung-ujungnya. Ya, ujung paling ujung atau kaki 3 pasti terhubung dengan kaki 3, kaki 1 dengan kaki 1 ya. Semua potensionya biasanya seperti itu. Nah, untuk datanya atau inputnya itu dia masuk di kaki 1, kaki 2 yang kaki tengah. Biasanya seperti itu ya. Nah, yang di kaki 2 itu yang sering bermasalah. Jadi kalian cek tegangannya ya. Kalau ini sistemnya beda ya, seperti di video saya sebelumnya itu yang karena beda efek ya, tentunya beda ya sistemnya. Yang apa namanya Lensix itu ya berbeda. Kalau Lensix itu ya supply-nya ya 3,3 langsung kita cek itu bisa. Kalau ini berbeda ya. Nah, ini saya cek tegangannya pakai skala 12 ya, tentunya kita harus maksimalkan dulu ya. Kalau ini kita maksimalkan, kalian cek di kaki tengah, nah itu sekitar 3,3 voltan ya, kelihatan nggak ya? Ini kan saya nggak pakai multitester digital ya, jadi kalau kita lihat di sini 24, tengah-tengah 3, agak ke sana sedikit ya 3,3, kita anggap seperti itu. Nah, ini kalau ini ya menyesuaikan ya, kalau kita kecilkan ya dia semakin kecil ya. Kalau kita besarkan, nah semakin besar tegangannya ya. Seperti itu ya, seperti itu. Nah, ini ya karena ini di potensio biasanya ya di switch ya, switch atau di potensio ini itu ada kapasitor yang dihubungkan ke ground terhadap, kalau potensio ini ya kaki apa namanya kaki 2-nya. Kalau switch ya salah satu ya, biasanya ini switch ini yang satu dia terhubung dengan ground, yang satunya itu biasanya ada kapasitor yang dihubungkan ke ground. Nah, seperti itu ya. Ini saya matikan dulu. Nah, kalau untuk ini efek ini untuk switchnya dia nggak pakai kapasitor ya, jadi tidak pakai kapasitor. Kalau kalian lihat di video saya yang memperbaiki efek apa itu ya, saya lupa itu, dia akan naik sendiri atau turun terus atau naik terus. Nah, itu juga disebabkan karena kapasitornya ya, kapasitornya. Kalau kita cek ya normal aja ya, seperti itu. Nah, ini dia nggak ada ya. Kalau kita kasus di awal itu yang saya sebut ya, ini efeknya tidak naik turun ya, tapi yang berubah itu parameter di
potensionya ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini potensionya itu dia menggunakan kapasitor ya. Ini sudah saya coba resolder ya, barangkali patriannya aja, tapi ternyata tidak ya di sini. Nih ya, ini ada kapasitor, ini ada resistor. Resistornya itu ya nggak ada hambatannya ya, sebagai switch dia berfungsi sebagai jumper aja sih ya, untuk kaki 2 langsung ke IC ya, IC kontrolnya lah ya, seperti itu. Ini juga ya, ini ada kapasitor terhadap ground ya, jadi potensio itu seperti ini ya. Jadi kita belajar ya, efek itu ya seperti ini ya, memang susah ya. Nah, ini terhubung pasti semua ya, kaki satunya terus kaki 3-nya ini antara efek 1 dan lainnya dia terhubung, kecuali kaki tengah. Kalau kaki tengah dia langsung masuk ke IC-nya biasanya, ini masuk ke sini. Nah, kalau kita urutkan dia masuk ke sini kemana lagi, kemungkinan IC kontrolnya ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kalau udah kalian ganti potensio masih seperti itu, langkah paling gampang lepas kapasitornya dulu. Nanti kalau kalian punya ESR meter tinggal kalian ukur ya. Kalau kalian mau ganti ya, kalian ukur pakai ESR meter, kalian cek itu berapa ukurannya, atau kalian cari skematiknya kalau ada skematiknya. Nah, di sini ya, di volume itu ya sering berubah-ubah ya. Ini ketika saya kita pindah-pindah naik turun, ini geser ya, seperti geser sendiri ya, seperti itu dibandingkan yang lain ya. Seperti yang saya bilang bahwa biasanya kalau memang potensionya udah ganti potensio, biasanya yang lain itu terkadang juga seperti itu, tapi tidak intens yang rusak paling parah. Nah, ini kalian lihat di sini, ini kapasitornya sudah saya lepas ya, sudah saya lepas di sini ya, yang lain belum. Makanya tadi saya bilang ini sudah aman, tidak pindah-pindah, tapi yang lainnya itu jadi terkadang itu seperti ini keputar gitu ya, geser sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi ini lepas saja ya, kalian lepas. Mas, apakah nanti akan berbahaya? Ya tidak ya, tidak berbahaya, kalian lepas, nggak terlalu mengganggu banget. Lepas dulu ya, nggak apa-apa. Nanti kalau udah kalian lepas, kalau punya ESR meter ya kalian cek pakai ESR meter. ESR meter wajib ya buat kalian, apalagi kalau kalian nggak punya multitester di kita yang ada untuk ngecek kapasitor atau elko ya. Buat ngecek kapasitor atau elko ya kalian beli ESR aja ya, ESR. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti akan saya cek dulu pakai ESR berapa nilainya. Nah, ini tentunya nanti akan saya ganti semua ya, karena seperti yang saya bilang ini udah nggak kumat, tapi yang lainnya kumat, yang ini kena, seperti itu ya. Nanti saya ukur dulu, mungkin saya lanjutkan besok ya, bawa ke rumah sana lagi ya, untuk saya ganti kapasitornya. Nah, ini ya 160 ya, saya geser. Ini masih ya, skalanya masih saya pakai 90-an ya, 90-an. Nah, kalau saya geser ya 90-an ya. Turunnya ini tadi masih ke 30, ini 20 ya, 22. Nah, jadi kalau ini nanti geser ya tinggal kalian lihat parameter mana yang berubah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah nggak kumat lagi ya. Jadi saya ya sempat terkecoh karena punya potensinya. Langkah pertama paling gampang ya memang ganti potensinya dulu ya, pasang dulu. Tadi rencana mau saya pasang seperti ini dulu ya, nggak saya kasih kaki ini karena kan dia nekok gitu ya, nggak saya pasang kaki. Cuma ya karena udah yakin di yakin di potensionya biasanya
ya ganti dulu aja, dan kebetulan punya ya 50 kilo, ganti dulu. Oke ya, ini durasinya jadi panjang ngoceh aja ya. Ya karena itu ya, ilmu untuk nge-share ilmu itu sebetulnya kalau kita bahas sesuatu itu nggak bisa lama ya, untuk membahas oplok-oplokan itu ya. Oke ya, jadi di situ poinnya ya. Ini bisa kalian lihat, dia nggak berubah-ubah, bahkan saya pindah-pindah ya. Kalau di awal saya pindah, dia langsung stek tek tek gitu ya, langsung ke 90. Saya pindah, dia langsung ke 90 ya. Ya sudah enggak. Cuma nanti kalau saya diamkan yang ini itu dia geser. Oke ya, saya lanjutkan besok tentunya dengan berapa komponennya ya, nilai nilai kapasitornya berapa. Tentunya saya cek dulu pakai SR, saya ganti, dan akan saya ganti semua empat-empatnya ini ya, karena nanti biar nggak cilungan, jadi ganti, lepas ganti yang baru ya. Tentunya kalau yang SMD seperti ini ya di Solo nggak ada yang jual, kalaupun ada ya ukuran tertentu aja ya SMD. Dan nanti saya ganti dengan komponen yang biasa aja, mungkin saya ganti yang pakai MKM ya, Milar MKM gitu ya, kapasitor. Oke, lanjut besok ya. Oke ya, di sini sudah saya kasih ya kapasitornya ini 47 nano. Cuman di sini malah seperti yang saya bilang ya kemarin bahwa ini udah baik ini. Cuma di sini di tone itu error ya. Bukan error apa, terkadang ngacak yang tone. Nah, ini setelah saya perhatikan ternyata ya ini potensinya kelihatannya bermasalah ya. Kenapa bisa bermasalah? Nah, ini seperti ini ya. Setelah saya kasih kapasitornya di sini. Nah, ini ya, ini kalau kita lihat di sini parameternya ya, seperti ini. Ini kalau saya putar di sini, ini posisi tengah, anggap aja nih ya, tengahnya di sini ya, sini ya, anggap aja ya. Nah, ini kalau di sini itu sekitar nggak kelihatan, saya tutup dulu. Nah ya, di sini ya sekitar 53 ya, posisi seperti ini ya, potensial seperti ini ya. Nah, ini sedangkan yang ini tuh dia hanya 15, tapi dia kalau saya putar ya dia mentok sampai 99 ya. Tapi di sini tuh dia hanya 10. Nah, ini ada dua kemungkinan di sini, seperti ada resistor ini yang rusak atau potensinya yang rusak ya, seperti ini juga ya. Nah, ini kalau saya posisi seperti ini ya, apa aja seperti ini sekitar 50-an ya, 50-an, tapi ini hanya 10 ya, hanya 10 ya, seperti itu ya. Padahal ini kalau kita mentok ya sampai 99, mentok ya 99. Cuma posisinya di sini, ini di sini. Nah, dia hanya 10 ya, seperti itu. Nah, ini kemungkinan sih potensio ya, kemungkinan. Nah, ini akan saya ganti dulu potensionya ya. Ini sudah saya kasih ya, seperti itu. Oke ya, potensi sudah saya cuma ini posisinya ya kurang lebih sama ya. Kalau kita putar segini ya dia harusnya sama ya, segitu harusnya sama. Nah, seperti ini. Nah, ini akan saya putar. Nah, harusnya sama ya, seperti ini ya. Jadi ini kan kalau kita pas posisinya seperti ini ya. Tuh ya, ininya ya dari meterannya. Ini segini. Itunya mau tak antar ke sana, Pak, suruh ngantar balik notanya, tanda terimanya bisa, Pak. Oke, ini seperti ini ya. Iya, ini cantik, Mas. Oke, bentar. Nanti
ini habis. Sisanya saya taruh sini. Udah ya nyobanya. Oke ya, ini juga udah saya pancar lama banget ya. Cuma satu potensio yang saya ganti aja ya, yang karena apa namanya ininya ya udah berubah ternyata. Saya nggak terlalu memperhatikannya ketika itu karena fokus di ngacaknya aja, tapi ketika sudah saya coba lepas kapasitornya ya, saya baru ngeh ya ternyata ini parameternya ya. Ini ketika posisi ini ternyata apa, karena kan nggak pakai knop ya saya, jadi ininya posisinya ke sana ya, ke sana itu ketika saya tengah kok dia nggak sama seperti yang lainnya ya. Kalau tengah kan harusnya, kalau ini posisi tengah ya kurang lebih ya 50, ini juga 50 ya seperti itu. Nah, yang ini juga 50. Nah seperti itu ya kalau kita geser ya. Kalau tadi ya itu segini aja nggak sampai 20 atau nggak sampai 30 ya. Nah, jadi diperhatikan juga ya di situ ya. Nah jadi kalian perhatikan juga kalau ini ya parameter, karena ini ya seperti yang saya bilang cuma displaynya satu aja 7 segmen, dan itu untuk semua ya. Untuk semua, misalkan kita merubah parameter volume, dia akan bergerak di situ, tone dan lain-lainnya ya, dia di situ. Untuk pindah-pindahnya ya, pedalnya naik turun, up downnya dia juga di situ ya. Ya bos ya, emang seperti itu ya kendalanya di sini displaynya yang seri lama ya. Ada juga yang seri berapa itu saya juga ada juga yang masalah di parameternya ya. Jadi untuk suaranya bass treble-nya dia berubah sendiri ya, seperti itu. Jadi kalian perhatikan ya. Ya seperti ini saya ya sempat terkecoh, jadi saya ganti potensionya, tiga-tiganya itu masih pindah-pindah ternyata ya. Berarti dukan potensionya, cek kapasitornya. Jadi kalian cek aja kapasitornya, kalau perlu dilepas dulu aja ya, dilepas dulu. Tapi kalau apa namanya kalian tahu ukurannya ya coba diganti ya seperti itu. Tapi paling enak ya dilepas dulu. Atau kalau potensio yang kalian curigai seperti ini ya, volume misalkan ya, bagian volume ya kalian coba ganti dulu satu ya, coba ganti masih seperti itu atau tidak. Kalau masih ya berarti penyebabnya lain, bukan dari apa namanya potensionya, seperti itu ya. Cek ya, kalau ada kapasitor ya kapasitornya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya blok-blokannya ya. Nah, bisa juga ya selain kapasitor mungkin tegangannya ya, tegangannya yang drop, nah itu juga bisa kalian cek dulu aja semuanya ya, seperti itu. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu ya blok-blokannya. Nanti tetap ini masih akan saya pancar seharian atau setengah harian, atau mungkin ini saya matikan, saya tunggu 1-2 jam apakah dia masih pindah-pindah ya. Ini jelas ya udah ya. Kemarin kan ketika saya pindah dia langsung tek 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 tek, tek, atau saya coba geser lah salah satu gitu ya, saya geser gitu dia langsung pindah-pindah ya, tek tek. Atau di sini saya putar volume tone, di sini dia kembali lagi ke volume, nah, seperti itu. Atau ke drive dia kembali lagi ke volume, nah, seperti itu ya. Oke ya, sampai di sini dulu pelok-pelokannya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, like videonya, share juga biar bermanfaat.
Sampai ketemu di oplok kotokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.